Anwar tetap memilih menangani perkara itu dan ikut mengambil putusan. Prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama ditabraknya. Keputusan MK atas Anwar, baik sebagai hakim konstitusi maupun ketua MK, menunjukkan ipar presiden itu masih butuh banyak belajar etika. Kepakarannya dalam hukum tata negara masih belum dibarengi dengan etika yang mumpuni. Alhasil, putusan yang dibuatnya pun sangat diragukan demi kepentingan bangsa. Namun yang pasti, dalam putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres, kepentingan sang keponakan telah terakomodasi. Bisa jadi Anwar lupa sebelum bisa baca tulis, etika adalah pelajaran pertama kali yang diterimanya dari orang tua di masa kanak-kanak. Siapapun mendapat pelajaran itu dengan kadar masing-masing berbeda tentunya, tergantung orang tuanya. TAP MPR nomor 6 Romawi _MPR _2001 tentang etika kehidupan berbangsa sejatinya telah menetapkan rasa malu sebagai salah satu dari pokok-pokok kehidupan berbangsa. TAP MPR itu lahir dari tuntutan reformasi karena maraknya nepotisme di masa Orde Baru. Di situ ditekankan perlunya ditumbuh kembangkan kembali rasa malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sudah 22 tahun usia TAP MPR itu, namun masih langka penyelenggara negara yang mengamalkannya. Rasa malu pun telah diturunkan gradasinya. Cukup malu jika tak berpakaian di muka umum, namun tak malu jika menyidangkan gugatan yang menyangkut kepentingan keponakannya. Nasi sudah jadi bubur. Etika Anwar Usman sebagai hakim MK sudah kadung ada celahnya di mata MK. Alih-alih Anwar Usman hengkang dari MK, hakim yang sudah 40 tahun mengabdi di dunia peradilan ini pantang mundur. Bahkan ia mengaku menjadi korban fitnah. Anwar tak merasa ada konflik kepentingan ketika menyidangkan perkara nomor 90 tahun 2023. Padahal pemohon perkara itu jelas menyebut keponakan Anwar, Gibran, sebagai wali kota Solo yang sukses. Setali tiga uang dengan Anwar, meski secara legitimasi moral dan etik sudah roboh, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan tak ada alasan Gibran mundur dari cawapres. Alasannya, putusan perkara nomor 90 itu bersifat final dan mengikat. The show must go on. Dalam budaya Jepang, mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, harakiri menjadi pilihan pamungkas ketimbang hidup menanggung malu. Budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu, kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di zaman Edo pada tahun 1600-an. Kini, ketertiban dan kedisiplinan Jepang menjadi buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu. Itu kan Jepang, beda dong dengan budaya Indonesia, ucap orang yang tak punya malu.